Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa di channel Konsep Peternakan Channel. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana jika ayam potong yang kita beli dari pedagang, apakah kita bisa budidayakan dan kita besarkan. Tentunya ini adalah banyak sekali pertanyaan dari para masyarakat dan juga teman-teman saya, karena ada keinginan untuk menambah pundi-pundi keuangan dengan cara beternak ataupun membudidayakan ayam broiler ini. Nah, perlu diketahui bahwa mengurus ternak adalah sesuatu hal yang menghasilkan. Dia adalah investasi terbaik untuk teman-teman yang ingin menambah pundi-pundi penghasilan, baik itu sebagai penghasilan utama ataupun usaha sampingan. Kemudian kembali lagi pada konsep yang awal, apakah ayam ini bisa untuk dibesarkan? Jadi bagi teman-teman yang kesulitan untuk mencari bibit ternak ayam sehingga susah untuk mengurusnya, dan kebetulan stok ayam potong ini adalah di mana ketersediaannya begitu banyak ya di banyak pedagang, baik itu di pasar ataupun di lapak-lapak pemotongan. Teman-teman bisa beli dengan harga yang cukup terjangkau. Tetapi apakah ini bisa untuk dikembangbiakan dan kemudian kita besarkan sehingga menghasilkan? Nah, mari kita bahas dalam video kali ini. Oke teman-teman, jadi ayam broiler ini dia adalah salah satu strain ayam negeri ya. Kalau kita sebut di dalam orang Indonesia itu biasanya ayam negeri. Jadi dia kecenderungannya memiliki genetika yang lebih baik dibandingkan ayam kampung, yaitu dari segi pertumbuhan ataupun dari segi produksi yang dia peroleh selama pemeliharaannya. Jadi buat teman-teman, ini ayam broiler dia sebenarnya adalah ternak hewan biasa yang pada umumnya sama dengan ternak ayam yang lain. Nah, kecenderungan ini tentunya memberikan kabar baik buat kita semua, bahwa walaupun dia digunakan sebagai ayam potong, tetapi apabila teman-teman digunakan sebagai ayam untuk budidaya atau diperbanyak sehingga mendapatkan hasil dari produksi telur dan ditetaskan, ini tentu sangat bisa sekali. Karena seperti halnya ternak yang lain, dia adalah memiliki dua jenis kelamin, yaitu jantan dan betina. Kalau kita lihat di sini ada beberapa ayam yang memiliki jenggernya yang sangat berwarna merah, yang di situ kalau kita lihat. Nah, itu salah satu contoh ayam potong yang jantan. Tetapi apabila jenggernya berwarna tidak terlalu merah, itu kemungkinan besarnya adalah yang betina. Nah, di sini teman-teman bisa pelajari bagaimana cara mengurusnya. Tentu saja dengan konsep apabila ingin membudayakan secara sederhana untuk di perumahan, maka skala itu bisa buat teman-teman sama dengan konsep kepengurusan ayam di kampung-kampung yang pada umumnya. Maksudnya apa? Jadi ini tidak perlu perawatan seperti halnya pada saat di kandang ya, yaitu dengan komersil, dengan saat ini yaitu dengan menggunakan kandang-kandang yang semi permanen ataupun permanen dengan menggunakan sistem kandang klosos ya. Jadi teman-teman tidak usah memikirkan kandang-kandang yang sifatnya modern ya. Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan atau menginginkan untuk memelihara ternak ini dengan posisi sebagai usaha sampingan, maka peliharalah dengan konsep seperti ayam kampung biasa. Ini tentunya juga bisa bermanfaat buat teman-teman sebagai menambah uang pundi-pundi selain daripada usaha teman-teman masing-masing ya. Kemudian kelebihan daripada ayam ini, dia cenderung dari segi fisiknya itu pertumbuhan jauh lebih cepat dibandingkan dengan ayam kampung ataupun ayam Jawa. Tetapi justru di sini ada beberapa juga resiko ataupun kekurangan
Sehingga sebagai tantangan buat teman-teman dalam memelihara, bahwa ayam ini kekurangannya yaitu di pertama, segi kesehatan dan mutu kualitas dari ayam ini sendiri yang semakin menurun. Jadi istilahnya apabila ayam ini dia sudah mencapai level di final stock ataupun ayam potong yang siap konsumsi, maka tentunya ini menjadi salah satu kekurangan ya dari segi kualitas, baik itu secara kesehatan dan juga dari segi kemampuan dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Tetapi jangan khawatir, karena tidak hanya dengan sifat genetik saja, jika teman-teman melakukan pemeliharaan dengan baik, yaitu diberikan pakan dan nutrisi yang baik, minuman yang sehat, dan juga cara kepengurusan yang terawat, kebersihan yang terjaga juga, itu akan memberikan dampak yang positif sehingga ayam ini bisa dikembangbiakan. Nah, untuk pengetahuan juga bahwa ayam ini bisa bertelur di umur yaitu 22 minggu sampai ke 24 minggu ya. Yaitu umum seperti halnya ayam kampung ataupun ayam-ayam yang lainnya. Nah, jika teman-teman membeli ayam broiler ini dari pemotongan yang rata-rata biasanya dipanen pada saat umur 1 bulan sampai dengan 40 hari. Jadi untuk memelihara ayam potong ini masih ada waktu buat teman-teman memelihara, yaitu selama 3 bulan ke depan. Jadi teman-teman mengusahakan apabila ingin ditetesin ataupun ditelorin maksud saya, jadi masih ada waktu pemeliharaan yaitu 3 bulan lagi. Nah, jangan khawatir, ini adalah ayam yang juga memiliki kemampuan yang sama baiknya dalam bertelur. Nah, kemudian informasi lebih baiknya lagi, ketika teman-teman memelihara ayam yang model seperti ini, maka untuk penjualannya pun tidak susah ya. Ketika teman-teman kemudian baik itu ingin menghasilkan telurnya ataupun menginginkan dari telur itu ditetaskan dan kemudian menginginkan dibesarkan lagi seperti halnya ayam broiler, maka pasar itu daya serapnya sangat baik ya. Sehingga teman-teman tidak perlu khawatir bahwa kecenderungan penjualan ayam ini sudah serapannya sangat baik di masyarakat. Hal ini tentunya buat teman-teman menjadikan suatu kabar yang baik ataupun memberikan angin segar jika teman-teman menginginkan usaha sampingan yaitu dalam bidang peternakan dan kesusahan dalam memilih bibit ataupun ternak mana yang akan dipelihara. Nah, salah satu solusi adalah ayam potong ini juga bisa untuk dipelihara ya. Jadi begitu saja informasi yang akan saya berikan pada kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan masih berlanjut di video-video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.